Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue Firfat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat urutan bilangan real ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu, baru melanjutkan video sifat urutan bilangan real. Oke, sebelum kita lanjut, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini agar dapat memahami apa saja penjelasannya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar, atau misalnya ada kurang tepat dalam penjelasan, boleh di komentar. Nanti insya Allah akan kita perbaiki. Oke, kita lanjut pada pembahasannya. Di sini ada sifat urutan bilangan real, ya. Sifat urutan bilangan real di sini kita harus mengetahui sifat-sifat urutan bilangan real seperti pada video sebelumnya. Harus tahu aksioma-aksioma yang akan membantu kita dalam membuktikan teorema-teorema yang akan diberikan. Jadi bisa kemarin kita udah ada teorema, kemudian ada aksioma yang bisa juga kita gunakan nantinya untuk membuktikan teorema pada sifat urutan dasar bilangan real apabila kita membutuhkannya. Oke, sifat yang pertama yaitu di sini dimisalkan bahwa P ini himpunan tidak kosong bagian dari bilangan R ya, bilangan dari bilangan R yang memenuhi sifat berikut. Yang pertama yaitu jika A dan B elemen dari P, maka A tambah B E itu merupakan bagian juga dari P. Kemudian yang kedua, jika A, B elemen P, maka A kali B itu juga elemen atau anggota dari P gitu. Kemudian jika A elemen atau anggota dari R, maka hanya satu dari yang berikut dipenuhi, atau dikatakan sifat trikotomi gitu. A elemen R, maka misalnya A itu bagian dari P yang positif ya, ini maksudnya yang positif. Kemudian ini sama dengan 0 karena bilangan real itu. Kemudian ada yang negatif gitu. Jadi ada positif 0 atau dia negatif. Jadi salah satu dari ini. Nggak bisa ketiga-tiganya ataupun yang keduanya. Berarti harus salah satu dari ini gitu bentuknya. Kemudian ada definisi dan sifat dan definisi ini tidak perlu kita buktikan, kebenarannya udah mutlak gitu. Jadi yang bisa kita buktikan itu adalah teorema nantinya. Kemudian misalkan A elemen R dan B elemen R, nanti maka A kurang P gitu, A kurang P di sini jika A dan hanya jika A besar dari B atau B kecil dari A gitu. Jadi salah satu, atau maka A dia harus A besar dari B atau B itu kecil dari A, ini sama saja ya, sama saja. Kemudian yang kedua, jika A kurang B elemen dari P gabung dengan 0, maka A besar sama dari B. Jadi nanti elemen dari gabung dari 0 ya, dia bisa juga 0 hasilnya, makanya A di sini besar sama dengan B atau B kecil sama dengan B gitu. B kecil sama dengan A, mohon maaf. Kemudian di sini ada B besar dari A dan B itu kecil dari C gitu. Jika dan hanya jika A itu kecil dari B dan B kecil dari C. Ini akan kita lihat nanti. Sifat selanjutnya itu B itu kecil sama dari A dan B itu kecil sama dari C jika ini menggunakan tanda kecil sama juga gitu. Ini sifat atau definisi yang 2.2.2 gitu ya. Kemudian kita lanjut pada teoremanya. Di sini sifat tadi udah ada, teorema 2.2.3 gitu. Kita kasih kode teorema 2.2.3. Kita misalkan A
B, C itu anggota dari bilangan real, maka ya ini jika A besar dari B dan B besar dari C, maka BA itu besar dari C gitu. A besar dari C. Kemudian jika A besar sama dari B dan B besar sama dari A, maka itu A sama dengan B. Itu yang kedua. Kita buktikan di sini. Ya, kita punya A besar dari B dan B besar dari C ya. Kita ambil A besar dari B dan B besar dari C. Untuk A, B, dan C itu merupakan anggota bilangan real. Maka berdasarkan definisi dan sifat tadi yang kita pelajari, akan kita tunjukkan bahwa A itu besar dari C. Akan kita tunjukkan bahwa A besar dari C. Kemudian tadi kita punya A besar dari B, elemen P, berarti ini berdasarkan sifatnya tadi, maka A kurang B itu elemen dari P. Kemudian B besar dari C, maka B kurang C itu elemen dari P juga. Maka berdasarkan definisi atau sifat dari 2.2.1 tadi, maka bisa berlaku yang ini ya. Kita gabungkan yang ini dengan ini, kita tambahkan. Kalau kita tambahkan A kurang B ditambah dengan B kurang C, kita tambahkan yang tadi, yang ini. Bahkan setelah kita tambahkan, kenapa tujuannya kita tambahkan? Karena kita membentuk A besar dari C tadi ya, maka secara otomatis A itu kurang A kurang C gitu. Di sini kan kita harus menghilangkan B-nya, maka di sini kan hilang B. Bisa kita gabungkan nanti A kurang C-nya. Maka berdasarkan teorema di sini kita buka kurungnya, kemudian berdasarkan aksioma T4 ya, aksioma T4 ini B ditambah B gitu. B tambah B min B tambah B itu kan sama dengan 0, makanya jadinya A kurang C. 0 itu kan nanti hilang saja ya. Ini seharusnya ada ketinggalannya, itu misalnya kayak gini nih, A tambah 0 kemudian kurang dengan C gitu. Seharusnya di sini itu ada lagi berdasarkan aksioma ya, aksioma T3. Aksioma T3, makanya 0 itu habis. A tambah 0 itu ya A, makanya di sini menjadi A kurang C gitu berdasarkan aksioma T3-nya. Di sini ada ketinggalan ini proses pembuktiannya. Makanya di sini terbukti bahwa berdasarkan sifat tadi A kurang C itu terbukti bahwa A besar dari C berdasarkan definisi dan sifatnya tadi. Terbukti bahwa A itu besar dari C. Mohon maaf, bukan B di sini, seharusnya C. Oke, terbukti dari A besar dari C. Kemudian ada lagi teorema 2.2. Oke, sebelumnya B kan belum dibuktikan nih. Jadi boleh teman-teman buktikan yang B-nya juga ya. A besar sama dengan B dan B besar sama dengan A, maka A sama dengan B gitu. Jadi silakan teman-teman buktikan menggunakan teorema-teorema yang ada ataupun definisi maupun sifat dan aksioma ya, yang dapat membantu teman-teman dalam membuktikannya. Kemudian di sini ada teorema 2.2.4. Oke, yang pertama itu jika A elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat besar dari 0 gitu. Kemudian yang kedua, 1 itu besar dari 0 gitu. Kemudian jika N elemen N, maka N itu besar dari 0 gitu. Kemudian di sini kita mau buktikan yang pertama, ambil A tidak sama dengan 0. Yang A dulu ya, kita butuhkan A tidak sama dengan 0. Kita ambil A tidak sama dengan 0. Maka berdasarkan sifat akan kita tunjukkan bahwa A kuadrat itu besar dari 0 gitu. Jadi berdasarkan sifat trikotomi, maka kalau A tidak sama dengan 0 ya, kita punya tadi A tidak sama dengan 0. Berdasarkan sifat trikotomi, maka kalau dia tidak sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan, yaitu A itu elemen dari P yang positif atau min
A elemen dari P yang negatif, kayak gitu. Jadi ada dua pembuktian nanti. Yang pertama menggunakan A elemen P, yang kedua ada min A elemen P. Kemudian yang pertama A elemen P, maka berdasarkan 2.2.1.2 ya sifatnya, maka A kuadrat itu, A kuadrat, kita punya A kuadrat, akan membuktikan A kuadrat. A kuadrat itu sama dengan A kali A elemen P. Maka karena sama dengan A kali A elemen P, maka A kuadrat itu jelas A kuadrat itu besar dari 0 gitu. A kali A elemen P, maka A kali A maka jelas besar dari 0. Kemudian jika min A elemen P berdasarkan teorema ini, maka min A kali min A itu elemen P berdasarkan 2.1.4 yang B. Kemudian jadi berdasarkan teorema ini kan min A ini didapatkan dari min 1 kali A. Nah, maka ini jadi min 1 kali A berdasarkan teorema 2.1.4. Maka min A ini didapatkan dari min 1 kali A. Jadi bentuknya berubah tapi nilainya tidak berubah, ini tetap min A. Makanya berdasarkan K2 lagi, maka bisa kita peroleh K2 ini yaitu sifat sifat asosiatif perkalian. Makanya min 1 kita kelompokkan dengan min 1, A kita kelompokkan dengan A, sama saja. Min 1 kali min 1 nantinya itu ada lagi teorema, yaitu teorema 2.1.4. Lihat pada video kemarin. Kalau min 1 kali min 1 berdasarkan teorema 2.1.4 itu adalah 1 gitu. 1 A kali A ya A kuadrat. Nah, A kali A ya A kuadrat. 1 kali A kuadrat berdasarkan aksioma K3-nya yaitu ya A kuadrat. Maka A kuadrat itu berdasarkan yang sebelumnya ya besar dari 0. Maka jadi terbukti bahwa A kuadrat itu besar dari 0. Ini juga besar dari 0. Jadi terbukti bahwa A kuadrat besar dari 0, baik itu dalam A elemen P ataupun min A elemen P. Jadi terbukti. Kemudian ya yang B boleh yang nomor satunya, yang B-nya boleh teman-teman buktikan, yang C boleh juga ya dibuktikan untuk melatih kemampuannya, nggak semuanya saya buktikan gitu. Kemudian teorema 2.2.5 di sini, jika yang pertama A besar dari B, maka A tambah B dan besar dari B tambah C gitu. Kemudian di sini jika A besar dari B dan C besar dari D, maka A tambah C itu besar dari C tambah D gitu. Kemudian mohon maaf ya, ini bukan C tambah D tetapi B tambah D, besar dari B tambah D. Kemudian di sini bukan A tambah B tetapi A tambah C, saya koreksi. A tambah C ya bunyinya, maka A tambah C besar dari B tambah C. Kemudian yang di sini jika A besar dari B dan C besar dari 0, maka C itu C kali A besar dari C kali B. Oke, jika A besar dari B dan C itu kecil dari 0, jadi kalau kecil dari 0 ada yang C besar dari 0 tadi, masih bagian yang C. Kalau C kecil dari 0, maka C kali A itu akan kecil dari C kali B, kayak gitu. Kemudian jika A besar dari 0, maka 1 per A besar dari 0. Kemudian kalau kecil maka 1 per A kecil dari 0. Ini bunyi teoremanya untuk teorema 2.2.5. Kemudian kita lanjut pembuktiannya. Bukti yang A dulu terlebih dahulu. Kita ambil A besar dari B, maka A elemen B elemen C, A anggota B dan C itu anggota dari R. Mohon maaf, salah tadi. A, B dan C anggota dari R. Maka akan ditunjukkan bahwa A tambah C itu, ya betul tadi ya, ini salah, bukan B, yaitu C. Maka
A tambah C besar dari B tambah C. Kita buktikan ini. Jadi kita punya A besar dari B berdasarkan tadi, yaitu teorema titik 2.2.1 definisinya ya, kalau nggak salah tadi, A besar dari B itu yaitu berlaku A kurang B elemen P gitu. A kurang B elemen dari P. Maka berdasarkan T3 maka A kurang B tambah 0 itu sama dengan elemen P juga. Ini penulisannya sudah berubah bentuk tetapi tidak merubah nilainya ya. Dari yang ini ke sini tidak merubah nilainya. Kemudian kita peroleh lagi berdasarkan T4 itu, maka 0 ini didapatkan dari C tambah min C gitu. C tambah min C. Kenapa kita memunculkan C tambah min C? Kenapa kita munculkan 0 tadi? Maka karena kita memunculkan C gitu. Memunculkan C. Kenapa kita memunculkan C? Karena tujuan kita tadi ada penambahan dengan C gitu. Karena penambahan dengan C. Makanya kita tambah 0 tadi menjadi C tambah min C. Sehingga kalau kita buka kurungnya seperti ini bentuknya. Kemudian berdasarkan T1, ini T1 itu tambah yang bersifat komutatif dibalik gitu ya. Dibalik. Kemudian kita dapat kayak gini. Boleh kita balik C-nya ke sini, B-nya ke sini gitu. A tambah C min B tambah min C gitu. Kemudian berdasarkan teorema T2 yaitu dan 2.1.4 ya. Ini aksioma T2 ya. Maka ini bisa kita kelompokkan penjumlahan T2 ini yaitu asosiatif. Maka kita kelompokkan untuk kita berlakukan pada A tambah C ini. Makanya kita kelompokkan. Kita kelompokkan juga dengan min B dengan min C gitu ya. Min B dengan min C. Nantinya berdasarkan 2.1.4 bahwa min B di sini dan min C di sini itu diperoleh dari min 1 kali. Makanya muncul dari sini min 1 dengan min 1 kali C ini, yaitu berdasarkan teorema titik 2.1.4 ini. Makanya di sini kita berdasarkan sifat distributif lagi, aksioma ya, aksioma distributif D. Maka min 1 ya kita terapkan di sini, min 1 dengan min 1C ini. Maka kita keluarkan min 1-nya diperoleh kayak gini. A ditambah B, A tambah B tetap, min 1-nya keluar. Maka di sini tinggal B ditambah C, gitu. Tinggal B tambah C. Maka berdasarkan K3 lagi, bahwa kalau berdasarkan K lagi ini ya, K3 ini, maka 1 ini min 1 kali A kayak gitu, atau 1 kali B tambah C tetap B tambah C. Makanya kita dapatkan A tambah B kurang B tambah C elemen P. Berdasarkan sifat 2.2.2, maka ini artinya A tambah B besar dari B tambah C. Ya, berdasarkan ini maka udah terbukti bahwa A tambah B besar dari B tambah C. Mohon maaf, ya, B tambah C gitu. Mohon maaf ini kurang tepat, ini C ya. Ya, seharusnya C di sini. Saya koreksi lagi ya. Salah ketik. Mohon maaf. Jadi salah ketik, penjelasannya mengikuti yang salah ketik lagi tadi. Seharusnya C, bukan kok berubah B. Jadi teman-teman bingung. Jadi ini salah ya. Jadi C. Ini C. Ini C juga. Ini C juga kayak gitu. Oke, kita lanjut pada pembuktian yang B. Di sini ambil jika A, yang B ambil jika yang B ambil jika A besar dari B, C besar dari D, serta A B C D itu anggota dari R. Maka A tambah C, A ditambah C itu besar dari B tambah D ini ya, B tambah D. Ini B. Mohon maaf banyak salah ketik ya. Mohon maaf. Jadi nanti kalau ada kesalahan-kesalahan boleh ditulis di kolom komentar, insya Allah nanti diperbaiki. Kemudian di sini kita punya A besar dari B dan C besar dari D. Maka berdasarkan 2.2.21 ini, maka A itu, kalau A besar dari B, kemudian A kurang B dan C kurang D itu anggota dari P kayak gitu.
Kemudian berdasarkan 2.2.1 lagi yang ini, bentuk ini, maka kita dapatkan bahwa kalau ini bisa kita tambahkan, maka ini A kurang B ditambah dengan C kurang D itu anggota dari P, gitu, bisa kita tambahkan. Kemudian di sini ini kita buka kurungnya, kemudian bentuknya A kurang B tambah C kurang D elemen P. Maka berdasarkan T1 saja, A itu dikelompokkan dengan C, kemudian min B dikelompokkan dengan min D. Kenapa demikian? Karena kita membuktikan bahwa A itu dengan C, kemudian B dengan D. Makanya kita kelompokkan sesuai dengan tujuan kita. Kalau misalnya A dengan D, maka A kita kelompokkan dengan D gitu. Jadi kita bekerja itu sesuai dengan apa yang tujuan kita gitu, apa yang ingin kita buktikan. Jadi makanya di sini kita kelompokkan A dengan C, B dengan D, yaitu sesuai dengan tujuan kita gitu. Kemudian dan berdasarkan teorema 2.1.4 yaitu kita peroleh juga ya A dengan C, ini C ya, nah, salah ketik lagi nih. Ini C itu A dengan C kelompokkan, kalau min B dengan min D itu kan didapatkan dari berdasarkan teorema 2.1.4 tadi, min D B itu kan sama dengan min 1 kali B. Ini min 1 kali B gitu. Kemudian berdasarkan distributif, maka min 1 itu bisa dikeluarkan, maka tinggal tambah B tambah D gitu. B tambah D. Yang ini tetap C gitu ya. Udah jadi D lagi, mohon maaf salah ketiknya. A tambah C. Kemudian setelah itu berdasarkan K3, jadi kalau 1 kita kalikan ke sini diterapkan K3, maka hasilnya A tambah D tetap, maka ini tinggal B tambah D aja, satunya hilang saja. Maka berdasarkan 2.2.2, maka itu A tambah D ya, A tambah D, A tambah D lagi, A tambah C, ini A tambah C ya, salah ketik. A tambah C, A tambah C, kemudian B tambah D itu. A tambah C besar dari B tambah D. Jadi terbukti sudah bahwa teoremanya terbukti bahwa A tambah D besar dari B tambah D dalam kondisi A besar dari B dan C besar dari D, kayak itu. Lalu bagaimana dengan C dengan D-nya? Ya, sebagai latihan, ayo kita berlatih membuktikan teorema. Silahkan teman-teman mencoba untuk mengerjakannya. Oke. Kalau ada kendala dalam mengerjakannya, boleh ditanya di dalam kolom komentar. Nanti akan kita mungkin jelaskan dalam bentuk video yang lain. Nanti akan kita jelaskan. Oke, di sini ada teorema 2.2.6 ya. Jika A elemen R sehingga di sini A itu besar sama dari 0 atau A itu kecil dari epsilon. Ini baca epsilon. Untuk setiap epsilon itu besar dari 0 ya. Sama ke bawah, epsilon besar dari 0, maka A sama dengan 0. Maka A sama dengan 0. A itu harus sama dengan 0 katanya. Jadi kita buktikan, ambil A besar sama dengan 0 dan epsilon dan A kecil dari epsilon. Untuk setiap epsilon besar dari 0, maka akan ditunjukkan bahwa A itu sama dengan 0. Di sini akan kita buktikan secara kontradiksi gitu. Kita memisalkan bahwa A itu besar dari 0 ya. Kita bisa misalkan A besar dari 0. Jadi kontradiksi. Di sini A itu besar sama dengan 0. Tapi sekarang kita buktikan dengan lawannya, yaitu A besar dari 0. Maka kalau A besar dari 0 berdasarkan ini, maka jadinya 0 itu 1/2A besar dari 0 dan 1/2A kecil dari A. Ini kenapa? Boleh teman-teman cari tahu. Jadi di sini saya nggak kasih alasannya. Boleh teman-teman kasih tahu. Jadi kalau saya kasih alasan, mungkin teman-teman cuma menonton udah dapat gitu. Jadi nggak ada proses untuk mencari tahu dan proses untuk berusaha untuk latihan gitu. Jadi usaha latihan, berusaha untuk mencari tahu alasannya kenapa kalau A besar dari 0, kenapa bentuknya bahwa 1/2A besar dari 0 dan 1/2A kecil dari 0, seperti itu. Kemudian
Maka nanti karena tadi kita ada epsilon ya, makanya di sini kita membuktikan misalkan epsilon itu 1/2 gitu. Kita misalkan epsilon 1/2. Kenapa enggak A? Karena kita ingin membuktikan tadi nanti di sini ada hipotesisnya epsilon itu harus besar dari 0, besar dari A gitu. Karena kita ambil min setengah A saja gitu. Min setengah A epsilon. Jadi boleh kita misalkan setengah A ini sama dengan epsilon karena epsilon itu besar dari 0. Jadi boleh kita, dan setengah per 2A ini juga besar dari 0. Boleh kita misalkan 1/2A ini sebagai epsilon. Maka bunyi hipotesisnya jadinya 0. Epsilon itu besar dari A, itu betul ya. Epsilon itu memang besar dari 0 ya, betul. Tetapi epsilon itu di sini katanya kecil dari A, tetapi ini kontradiksi dari pernyataan atau hipotesis di sini bahwa epsilon itu harus besar dari A, kebalikannya, atau A itu kecil dari epsilon. Maka ini salah. Ini salah, makanya A itu tidak sama dengan 0. Jadi kontradiksi bahwa epsilon itu, makanya di sini kontradiksi bahwa epsilon itu besar dari A. Epsilon kontradiksi bahwa epsilon besar dari A, maka ini salah. Seharusnya epsilon itu harus besar dari A. Kenapa? Karena dari hipotesis tadi epsilon besar dari A gitu. Maka terbukti bahwa A besar dari 0. Jadi ini pembuktian kontradiksi. Kalau A tambah A sama dengan 0 salah, maka maka kalau A besar dari 0 salah, maka A-nya itu adalah besar dari 0. Ini kan salah, maka A sama dengan 0. Jadi terbukti. Jadi silakan teman-teman cari alasan yang di sini ada pertanyaan ataupun teorema-teorema yang belum dibuktikan, silakan teman-teman buktikan, kemudian alasannya silakan dicari, dianalisa berdasarkan teorema-teorema sebelumnya ataupun aksioma, sifat ataupun definisi. Silakan teman-teman analisa kembali untuk melatih kemampuan analisa teman-teman dan kemampuan pembuktian teorema dari teman-teman semuanya. Oke, saya rasa sampai di sini video yang kedua mengenai analisis real. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, semoga bermanfaat. Dan kalau ada, sekali lagi, kalau ada pertanyaan tolong ditulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada kekeliruan dalam pengetikan atau penjelasan, silahkan dikomentari di kolom komentar, insya Allah nanti diperbaiki. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.